Film ini dibuka dengan legenda El Dorado, kota emas yang hilang, misteri terbesar dari zaman penjajahan. Diceritakan pula juga bajak laut terkenal abad ke-17, Anne Bonny, yang disebut sama berbahaya dengan kecantikan. Di masa kini, kita diperkenalkan oleh 3 sahabat yang bernama Max, Alex, dan Khalifa menyelip di sebuah museum di Tillman Street. Setelah jam tutup, mereka menemukan artefak paling menarik, yaitu mangkuk Aztec emas Montezuma. Mangkuk ini diyakini sebagai kunci menuju harta karun yang hilang. Karena penasaran, Max menyentuh ukiran aneh pada mangkuk itu. Tiba-tiba, mangkuk itu bersinar dan ketiga anak itu terlempar ke pusaran waktu. Mereka terdampar di tengah lautan, di atas geladak sebuah kapal besar Spanyol. Kapal itu adalah sebuah galeon dari abad ke-17. Alex dan Khalifa panik mencari Max yang hilang dalam kekacauan waktu. Mereka segera ditangkap sebagai penumpang gelap oleh kru Spanyol. Mereka dibawa menghadap Laksamana Arnaldo, seorang penjajah sombong yang terobsesi menemukan El Dorado demi raja. Arnaldo sangat sedih karena misi pencarian emasnya selalu gagal. Namun, pandangannya tertuntut pada mangkuk emas yang Alex jatuhkan. Ia yakin mangkuk itu adalah kunci yang selama ini ia cari. Arnaldo mencoba memaksa anak-anak itu mengungkapkannya, di mana mereka menemukannya. Di bawah tekanan Max, keceplosan mengatakan mereka menemukan di museum di Tillman Street. Arnold membuang mereka ke laut dengan sekoci. Saat mereka mengapung, kapal Spanyol itu diserang oleh bajak laut. Pertarungan laut yang brutal pun meletus. Kapal Spanyol yang dipimpin Arnaldo tenggelam dalam asap dan api. Alex yang selamat melihat sebuah koci berlayar di tengah laut. Itu adalah perahu Santi dan krunya yang menyelamatkan mereka. Mereka berlayar menuju Tortuga, pulau rahasia bajak laut. Dalam perjalanan, mereka bertemu Arnaldo. Alex menyadari tanpa mangkuk emas itu, mereka tidak bisa pulang. Mereka tiba di Tortuga, sebuah pulau yang kacau balau namun penuh warna. Diperintah oleh kapten bajak laut legendaris Anne Bonny. Di sebuah bar, Khalifa menemukan Max yang sedang asik bermain kartu dengan sekelompok bajak laut. Tapi kedamaian itu tidak berlangsung lama. Bajak laut yang paling ditakuti, Blackbird, janggut hitam, tiba. Ternyata Blackbird telah mencuri mangkuk emas dari kapal Spanyol yang telah tenggelam. Khalifa dan Max menentang Blackbird dengan permainan kartu yang mereka kenal, Snap, dengan mangkuk emas sebagai taruhannya. Tentu saja Blackbird kalah. Namun sebelum ia bisa menyerahkan mangkuk itu, Anne Bonny muncul. Ia marah besar pada Blackbird karena keserakahan dan berani menyerang kapal Spanyol tanpa seizinnya. Sebagai hukuman, Anne Bonny mengusir Blackbird
dari Tortuga. Charlie Fox berusaha memperingatkan Annie Bonny tentang masa depannya, bahwa ia ditakdirkan mati di tangan Blackburn. Namun, Annie Bonny hanya menginginkan tempat yang disebut rumah dan bebas, menolak mempercayai anak kecil dengan imajinasi yang liar. Sementara itu, Blackburn bertemu Arnaldo yang selamat. Blackburn datang menghampiri Arnaldo. Arnaldo bersembunyi di balik dua penjaganya. Lalu kedua penjaga Arnaldo menangkap Blackburn. Namun Blackburn dengan bersikeras menyampaikan bahwa ia datang untuk mau bekerja sama dengan Orlando. Keduanya membentuk aliansi jahat. Arnaldo menjanjikan kekayaan Eldorado dan Blackburn menjanjikan balas dendam terhadap Annie Bonny. Arnaldo menyerang Tortuga. Annie Bonny salah paham, mengira Charlie Fox adalah pengkhianat yang bekerja sama dengan Spanyol. Max dan Charlie Fox di penjara. Mereka berhasil kabur dengan permainan snap. Saat pengejaran, tragedi terjadi. Santi yang selama ini menjadi sosok yang ramah bagi mengorbankan dirinya. Ia dibunuh oleh Blackburn demi melindungi Annie Bonny. Blackbeard will pay. Annie Bonny hancur dan Alex sadar bahwa Santi adalah ayah Charlie Fox. Mereka bersumpah Blackburn akan membayarnya. Annie Bonny, Alex, Max, dan Charlie Fox melarikan diri dari kapal Spanyol dipimpin oleh Arnaldo dan Blackburn. Charlie Fox meyakinkan Annie Bonny untuk melarikan diri ke kuburan laut, tempat berkabut yang dipenuhi karang di mana kapal besar Spanyol tidak akan bisa bermanuver. Saat terjebak di kuburan pelaut, Alex akhirnya memecahkan teka-teki mangkuk emas. Ia menemukan bahwa mangkuk itu memiliki 3 pengaturan. Namun, tiba-tiba mangkuk emas itu direbut oleh Blackburn. Blackburn meminta Alex untuk membuka kata kunci yang ada pada mangkuk tersebut. Dan tiba-tiba mangkuk itu mengeluarkan cahaya yang begitu besar dan menarik Blackburn masuk ke dalamnya. Mangkuk itu mulai bersinar dan berputar. Charlie Fox memiliki momen perpisahan yang mengharuskan dan dewasa dengan Annie Bonny. Ia menjelaskan bahwa ia tidak ingin pergi, tetapi ia tidak seharusnya berada di sana. Annie Bonny menerima takdirnya dan mengucapkan selamat tinggal, bangga terhadap pilihan sulit Charlie Fox. Alex, Max, dan Charlie Fox terlempar kembali ke masa kini. Mereka tiba di museum tempat sebelum penjaga menutupnya, bergegas keluar tanpa tertangkap. Nah, tibalah sudah saatnya di akhir film ini. Film ini mengajarkan bahwa keberanian, persahabatan, dan pilihan yang benar jauh lebih berharga dari harta dan kekuasaan. Manusia harus belajar bahwa rumah dan kebahagiaan ditemukan lewat orang lain yang kita sayangi, bukan lewat ambisi atau keserakahan. Masa lalu memberi pelajaran, namun kita tetap harus melangkah maju dan menjalani hidup di tempat kita seharusnya berada.
Kalifax memiliki momen perpisahan yang mengharuskan dan dewasa dengan Annie Bonny. Ia menjelaskan bahwa ia tidak ingin pergi, tetapi ia tidak seharusnya berada di sini. Annie Bonny menerima takdirnya dan mengucapkan selamat tinggal, bangga terhadap pilihan sulit Kalifax. Alex, Max, dan Kalifax terlempar kembali ke masa kini. Mereka tiba di museum tempat sebelum penjaga menutup pintunya, bergegas keluar tanpa tertangkap. Mereka mengembalikan emas itu kembali di tempatnya. Kini menjadi artefak kuno, biasa bagi dunia, tetapi menjadi bukti petualangan luar biasa bagi mereka bertiga. Mereka telah melalui perjalanan melintas waktu, dan meskipun mereka kembali dengan tangan kosong, mereka membawa pulang kenangan yang tak terlupakan. Nah teman-teman, ini adalah sebuah akhir dari film ini. Film ini memiliki makna hidup yang sangat-sangat perlu didalami oleh semua manusia. Film ini mengajarkan bahwa keberanian, persahabatan, dan pilihan yang benar jauh lebih berharga dari harta dan kekuasaan. Manusia sering dan harus belajar bahwa rumah dan kebahagiaan ditemukan lewat orang-orang yang kita sayangi, bukan lewat ambisi atau keserakahan. Masa lalu memberi pelajaran, namun kita tetap harus melangkah maju dan menjalani hidup di tempat kita sebagaimana dan seharusnya berada. Pada akhirnya, nilai terbesar bukanlah apa yang kita dapatkan, melainkan perjalanan pengorbanan dan kedewasaan yang kita bangun sepanjang hidup ini.